soal nomor 1 ya. Misalnya ada soal seperti ini Anda sekalian. 2/7 dikali 7/4. Oke, jadi sisa langsung dikali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 7, 14 per 7 dikali 4 dapat 28. Maka hasilnya adalah 14/28. Oke, soal kedua. Contoh, misalnya ada pecahan campuran Ananda. 23/7 dikali 2/3. Nah, cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini adalah ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya 2/7 berarti ini dikali kemudian ditambah hasilnya. 7 dikali 2 dapat 14, ditambah 3 berarti dapat 15/7. Nah, dikali. Ini juga harus diubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2, 6, ditambah 1 dapat 7/3 ya. Penyebutnya tetap ya. Nah, sisa dikalikan. 15 dikali 7. Boleh kita gunakan perkalian bersusun. 15 dikali 7. 7 dikali 5, nah 35. Kemudian 7 dikali 1, 7, ditambah 3 berarti 10, berarti 105. Hasilnya adalah 105/7 dikali 3, 21. Maka hasilnya adalah ya 105/21. Karena soalnya berbentuk pecahan campuran, maka kita ubah. Kira-kira 105 dibagi 21 itu habis dibagi berapa misalnya? Anggaplah misalnya kita kalikan ya, berarti 105 dikali berapa ya? Dikali 4 misalnya. Oke, dikali 4. Ya, 4 dikali 5 berarti dapat 20. Satuannya ditulis, disimpan puluhan. 4 dikali 0 tetap 0, ditambah 2. 4 dikali 1 dapat 4. Berarti 420. Oh, lebih ya. Oke. 105, stop dulu. Nah, kembali ya, hasilnya tadi adalah 105/21. Nah, kalau kita mau selesaikan atau mengubah bentuk pecahan ini menjadi pecahan campuran, nah kira-kira 125 dibagi 21 itu seperti apa? Atau 21 dikali berapa? Hasilnya 105. Contoh misalnya 21 dikali 5 ya, misal ya. Kita coba. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2 dapat 10. Oh, ini pas ini, berarti bisa langsung hasilnya adalah 5. Berarti tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran Anda sekalian, karena 105 ternyata habis dibagi 21. Maka stop sampai di sini saja jawabannya. Oke? Stop. Hal yang ketiga, misalnya 2/3 dikali 3/2/3. Oke, Anda sekalian, maka kita samakan dulu ya penyebutnya. Samakan. Ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 1 dapat 7/3. Dikali, ini juga diubah. Oke, 3 dikali 3, 9, ditambah 2 dapat 11/3. Nah, sisa dikalikan Ananda sekalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 11 sama dengan 77 ya, per 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kira-kira 9 dikali berapa? Hasilnya menghampiri 77. Kira-kira 9 dikali berapa? Hasilnya menghampiri 77. Nah, berarti 9 dikali 8 ya. 9 dikali 8 itu 72.
Sisanya berapa sehingga dapat 77? Berarti ditambah 5 ya, ditambah 5 atau sisanya 5, maka sisanya menjadi pembilang. Kemudian penyebutnya tetap 9, maka hasilnya adalah 8, 5/9. Stop. Misalnya kita bisa dengan menggunakan metode umum ya, misalnya 77 dibagi 9. Oke, begitu ya. 77 dibagi 9 berarti kira-kira perkalian berapa yang menghampiri 77? Misalnya 6 kali 5 dapat 6 kali 9 dapat 54. 7 kali 9 dapat 63. Berarti 8 dikali 9 itu dapat 72. 7 dikurang 2 ya dapat 5. 7 dikurang 7 0. Berarti sisanya adalah 5. Maka Nanda sekalian kita tulis 8-nya itu adalah bilangan bulat, sisanya adalah bentuk pembilang, sementara penyebutnya tetap 9. Maka hasilnya adalah 85/9. Oke Nanda sekalian, sekira mudah ya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Baik, kita melangkah ke pembelajaran berikutnya. Materi yang kedua adalah tentang pembagian pecahan. Nah, ada rumusnya. Rumusnya yakni adalah A/B dibagi C/D itu sama dengan A/B. Karena bagi itu adalah lawan daripada kali, maka kita ubah menjadi tanda kali. Langkah selanjutnya adalah C/D itu dibalik menjadi D/C. Artinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sama dengan AD/DC. Nah, inilah rumus untuk menyelesaikan pembagian pecahan. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Oke, contoh soal ya. Contoh soal. Nomor 1, misalnya ada 3/5 dibagi 4/3. Maka kita selesaikan 3/5 ya. 3/5 dikali. Jadi tanda bagi berubah menjadi kali. Syaratnya adalah pecahan yang kedua dibalik menjadi 3/4 sama dengan ini dikali ini dikali ini. Artinya pembilang dikali pembilang. 3 dikali 3 dapat 9. 5 dikali 4 dapat 20. Maka hasilnya adalah 9/20. Nah, selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Oke. Contoh soal nomor 1 misalnya ada soal ya 2,4 ya dikali 0,8. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ada dua cara Anda sekalian. Cara yang pertama adalah dengan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau yang kedua dengan mengalihkan secara bersusun. Misalnya ya 2,4 kalau kita mau ubah menjadi pecahan biasa, perhatikan tanda angka di belakang koma. Misalnya 2,4 berarti satu digit angka di belakang koma, berarti per 10. Maka hasilnya adalah 24/10. Nah, seperti itu. Berarti yang kedua 0,8 itu bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yakni 8 per satu digit angka di belakang koma juga per 10. Maka berubah menjadi 8/10. Setelah kita dapat bentuk pecahannya, sisa kita kalikan ya. 24/10 itu dibagi 8/10 berubah menjadi 24/10 dibagi 8/10 sama dengan 24/10 berubah tanda menjadi kali, kemudian dibalik 10/8. Nah, sisa kita selesaikan 24 dikali 10 berarti 24
tambah 01 per 10 dikali 8 berarti 8 tambah 01. Jadinya 240 per 80. Hilangkan nolnya menjadi 24 per 8. Nah, itulah untuk menyelesaikan soal pecahan Anda sekalian. Karena soalnya berbentuk pecahan desimal, maka jawabannya diubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah cukup dengan melakukan pembagian biasa atau pembagian yang umum yang kita lakukan. Jadi 24 dibagi 8. Nah, kira-kira berapa itu 24 dibagi 8? Anda sekalian, berapa 24 dibagi 8? Nah, kalau misalnya 2 dikali 8, oh cuma 16, berarti 3 ya. 3 dikali 8, berapa itu? Pas 24, maka hasilnya adalah 3 di koma 0. Oke, Anda sekalian, seperti itu ya untuk menyelesaikan pecahan desimal. Oke. Contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Misalnya 1,35 dibagi dengan 1/2. Nah, contoh misalnya ada soal yang seperti ini Anda sekalian. Dua bentuk pecahan ya. 1,35 dibagi menjadi 1/2. Langkah pertama adalah kita ubah ya. Kita ubah bentuk pecahannya. 1,35 kalau kita ubah, perhatikan berapa digit angka di belakang koma. Ya, ada 3, ada 5, berarti 1, 2. Berarti 2 digit angka. Ingat, kalau 1 digit angka itu adalah per 10, kalau 2 digit angka berarti per 100. Menjadi 135 per 100. Nah, 1/2 juga kita ubah Anda sekalian menjadi pecahan biasa. Berarti 2 dikali 1, 3 ditambah 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti 3/2. Nah, setelah kita dapat sisa, kita selesaikan Anda sekalian. 135 per 100 dikali 2/3. Nah, 135 dikali 2 dapat berapa? Ayo kita kalikan dengan cara perkalian bersusun. 2 dikali 5 dapat 10. Satuan ditulis, disimpan puluhan. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. 2 dikali 1, 2. Maka hasilnya adalah 270. Nah, 100 dikali 3, perhatikan ada dua nolnya, maka tulis saja 1 dikali 3, masukkan nolnya 2, berarti 270 per 300. Nah, untuk menyelesaikan soal, untuk menyederhanakan, hilangkan masing-masing nolnya 1 Anda, berarti 27 per 30. Oke, masih bisa enggak disederhanakan? Bisa ya? Bisa atau tidak Anda sekalian? Nah, bisa. Ini habis dibagi 3 enggak? Habis. 27 dibagi 3 dapat 9 per dibagi 3 dapat 10, maka hasilnya adalah 9/10. Oke? Nanti untuk soal pembagian pecahan desimal. Oke. Ya. Karena soalnya berbentuk pecahan desimal, maka jawabannya juga bisa kita sederhanakan. Sebenarnya 9/10 itu sudah berbentuk jawaban, artinya sudah benar. Tetapi karena soalnya berbentuk pecahan desimal, maka kita ubah ya. Caranya adalah 9 ya dibagi 10 Anda. Ya, 9 dibagi 10. 9 dibagi 10 tidak bisa Anda. Maka kita tambahkan 0 menjadi 90, berarti di atas juga 0, nah sekarang 90 dibagi 10 dapat berapa? Dapat 9. 9 dikali 10, 90. Maka hasilnya adalah 0,9. Oke? Oke.